Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi berupa struktur rangka baja holo. Untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh anggota kami. Simak baik-baik ya. Saat ini, negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satunya adalah pembangunan tempat tinggal atau rumah bagi warga setempat. Namun, untuk pembangunan rumah sederhana masih menggunakan metode konvensional. Seperti yang kita ketahui, untuk metode konvensional sendiri masih memerlukan waktu pembangunan yang cukup lama serta biaya yang cukup relatif tinggi. Seiring dengan semakin berkembangnya, semakin banyaknya warga Indonesia, maka diperlukanlah sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka, kami dari kelompok 6 akan mengangkat sebuah solusi yang berjudulkan yaitu pembangunan rumah dengan metode struktur rangka baja atau struktur rangka holo, yang dimana dari metode ini nantinya dapat mengatasi dari permasalahan yang ada. Nah, untuk langkah-langkah kemudian bahan-bahan serta apa saja plus dan minus dari ketika kita menggunakan atau melaksanakan metode pembangunan rumah dengan menggunakan rangka holo ini, terus simak video yang akan kita berikan nanti. Langkah pemasangan plafon menggunakan rangka holo. Yang ke-1 adalah ukur elevasi plafon. Mengukur garis ketinggian pada langit-langit ruangan. Buatlah titik di setiap sudut ruangan dengan menggunakan alat waterpas selang. Kemudian tariklah garis lurus dari satu titik ke titik lainnya menggunakan tali pensil. Garis elevasi tersebut berguna sebagai acuan ketika ingin memasang rangka holo. Yang kedua adalah memasang wall angle. Cara pasang plafon GRC rangka holo yang sebenarnya dimulai dengan memasangkan angle wall tepat di atas garis lurus yang telah dibuat. Kemudian, paku menggunakan paku beton berukuran 2 cm atau 3 cm. Pastikan jarak antar paku tidak kurang dari 30 cm. Angle wall ini berfungsi sebagai penopang plafon nantinya. Yang ketiga, lakukan pengukuran. Setelah angle wall terpasang pada semua sisi, selanjutnya lakukan pengukuran jarak untuk tiap-tiap holo bentangan tengah nantinya. Berikan jarak 61 cm untuk tiap rangkanya dan tandai pada angle wall. Pengukuran ini hanya dilakukan pada sisi dinding yang panjang saja. Lakukan pengukuran jarak ini sampai selesai. Kemudian lanjutkan pada sisi dinding di seberangnya. Selanjutnya, ukur panjang dan lebar dinding setelah pemasangan angle wall dengan seksama. Kemudian sesuaikan panjang angle wall dengan panjang holo dengan ukuran tersebut. Lakukan pemotongan jika holo terlalu panjang atau sambung jika holo lebih pendek dari ukuran semestinya. Yang keempat adalah pasang bentangan holo tengah. Pasangkan bentangan holo tengah pada angle wall di titik yang telah diberi tanda tadi dan sekrup dengan kencang. Pada tahap ini, pastikan penyekrupan dilakukan dengan baik agar holo tidak goyang. Pastikan pula bentangan holo dari dinding satu ke dinding seberangnya itu lurus. Yang kelima yaitu pasang bentangan holo atas. Sebelum memasang bentangan holo atas, ukur terlebih dahulu bidang dinding yang lebar. Kemudian sesuaikan dengan ukuran holo. Khusus plafon GRC, pengukuran dilakukan di titik 244 cm terlebih dahulu. Baru setelah itu diukur jarak 80 cm ke kiri dan 80 cm ke kanan. Bentangan holo atas berfungsi mengunci holo bagian bawah agar tidak goyang. Selain itu, rangka ini juga akan menahan beban plafon GRC serta memudahkan penggantungan plafon. Ini merupakan bagian krusial, jadi pastikan menyekrup semuanya dengan baik. Tahapan struktur konstruksi baja holo rumah tinggal. 1 yaitu pekerjaan penggalian tanah. Tahap pertama dalam pekerjaan struktur bawah adalah melakukan penggalian tanah untuk menanam pondasi dan pekerjaan slope. Yang kedua yaitu pondasi footplate. Setelah pekerjaan galian selesai, selanjutnya adalah pekerjaan pemasangan pondasi footplate sesuai dengan titik yang sudah direncanakan. Kepala pondasi sengaja dilebihkan keluar dari permukaan tanah karena akan ada peninggian level tanah sebanyak 1 meter. Yang ketiga adalah pekerjaan pondasi slope. Setelah pekerjaan pondasi footplate selesai, selanjutnya akan dilakukan pekerjaan slope beton. Pemasangan slope tetap berada pada level kurang lebih 0,00 tanah atau rata dengan tanah existing. Yang keempat adalah pekerjaan peninggian dan penimbunan tanah kembali. Pekerjaan ini dilakukan setinggi 1 meter dikarenakan untuk mengejar visual bangunan utama agar tampak lebih tinggi. Yang kelima adalah pekerjaan lantai kerja. Membuat lantai kerja dengan ketebalan 24 cm. Lantai kerja dibutuhkan untuk menentukan batasan lantai bangunan utama. Yang keenam adalah pekerjaan struktur lantai 1. Pekerjaan ini menggunakan baja holo 10/10 sebagai struktur kolom dan balok dengan sistem sambungan menggunakan steel angle connection. Yang ketujuh adalah pekerjaan plat lantai. Setelah pemasangan struktur baja holo selesai, selanjutnya dilakukan pekerjaan pengecoran plat lantai beton dengan ketebalan 10 cm. Yang kedelapan adalah pekerjaan rangka dinding. Sistem dinding pada rumah ini bukan menggunakan dinding bata seperti rumah pada umumnya, tetapi menggunakan rangka dinding holo dengan ukuran 50/100. Yang kesembilan adalah pekerjaan finishing lantai. Setelah pekerjaan rangka dinding selesai, selanjutnya dilakukan pekerjaan finishing lantai menggunakan finishing lantai parket kayu. Yang ke-10 adalah pekerjaan dinding plywood.
pekerjaan pemasangan dinding GRC pada rangka hollow dengan ketebalan 9 mm, dinding di finishing dengan cat warna putih. Yang ke-11 adalah pekerjaan struktur lantai 2. Sama seperti pekerjaan struktur lantai 1, pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan struktur baja hollow di lantai 2. Yang ke-11 adalah pekerjaan struktur lantai 2. Pekerjaan struktur baja hollow di lantai 2 ini dilakukan dengan ukuran 100/100. 12 adalah pekerjaan finishing lantai 2. Setelah pemasangan rangka balok menggunakan baja hollow, lembaran polywood dipasang di atas rangka hollow. Setelah itu dilapis dengan wood plank dan finishingnya menggunakan lantai karet. 13 pekerjaan rangka dinding lantai 2. Sama seperti pekerjaan dinding di lantai 1, sistem dinding di lantai 2 juga menggunakan rangka dinding hollow dengan ukuran 50/100. 14 pekerjaan dinding polywood lantai 2. Sama juga seperti pekerjaan dinding di lantai 1, setelah pemasangan rangka dinding selesai, maka dilakukan pekerjaan pemasangan dinding plywood dengan rangka hollow dengan ketebalan 9 mm dan dinding di finishing dengan cat warna putih. Pekerjaan dinding plywood bagian luar. Pekerjaan lapisan dinding luar ini menggunakan plywood sebagai lapisan pertama yang dipasang pada rangka hollow. 16 pekerjaan rangka atap dan finishing plafon. Pekerjaan struktur atap menggunakan reng kanal baja C dilanjut dengan pekerjaan rangka serta finishing plafon. Yang 17 adalah pekerjaan atap. Setelah pekerjaan rangka atap, berikutnya adalah pekerjaan instalasi atap menggunakan material yang sama seperti fasad, yaitu standing seam roof berwarna putih. Dan yang terakhir adalah pekerjaan finishing dan carport. Pekerjaan ini seperti tangga, pengecatan, kusen dan lainnya serta pengecoran carport. Saya akan melanjutkan terkait beberapa jenis besi yang digunakan pada rangka hollow dengan spesifikasi bahan material pembuat yang berbeda pula, yaitu 1. Besi hollow gypsum. Bahan baku pada jenis gypsum ini terdiri dari besi yang lapisannya berkomposisi stainless dan meni. Pada hollow gypsum ini, lapisan cat yang umum digunakan berwarna hijau ataupun merah dengan ketebalan mulai dari 0,3 mm hingga 0,4 mm. 2. Besi hollow galvalum. Pada jenis hollow galvalum ini merupakan jenis besi yang paling bagus karena memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap karat bila dibandingkan dengan jenis besi hollow lainnya. Kandungannya sendiri terdiri dari unsur 1,5% lapisan silikon, 43,5% unsur besi, serta unsur coating aluminium sebesar 55%. Karena kandungan unsur besi dan aluminiumnya yang tinggi, besi hollow galvalum lebih dikenal dengan zinc aluminium. 3. Besi hollow galvanis. Jenis besi hollow galvanis ini memiliki kualitas di bawah besi hollow galvalum. Besi jenis ini sangat mudah sekali mengalami korosi apabila terpotong maupun bergesekan dengan material lainnya. Penyebab besi hollow galvanis rentan terhadap korosi ialah karena komposisi dari pembuatannya sendiri. Kandungan unsur yang paling banyak adalah coating zinc besi sejumlah 97%, coating aluminium sebesar 1%, dan beberapa unsur bahan lain. Itulah sebabnya kenapa besi ini sifatnya korosif. Dalam penggunaannya, besi hollow galvanis membutuhkan lapisan anti karat serta jenis cat yang memiliki kualitas tinggi. Hal ini bertujuan agar besi tahan lebih lama terhadap kondisi cuaca. Ukuran tebal besi hollow berkisar antara 0,3 cm hingga 0,5 cm. Tampilan besi ini juga sangat rapi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rangka hollow, terutama terhadap kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihan sendiri, yang pertama yaitu besi hollow merupakan material yang bersifat praktis, sehingga pemasangannya yang mudah tanpa tukang bertenaga keahlian yang tinggi. Yang kedua yaitu material ini pun juga tahan terhadap serangan rayap, binatang pengerat, dan juga tahan api, karena terbuat dari bahan yang kokoh. Yang ketiga yaitu besi hollow ini memiliki penampang yang beragam, mulai dari lingkaran, elips, bujur sangkar, persegi panjang, dan lain-lain. Sehingga besi hollow ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Dan yang keempat yaitu harga yang terjangkau, mulai dari Rp39.000 hingga Rp228.000 per batang sesuai dengan ukuran besi hollow. Kita sudah dapat besi hollow itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu rangka konstruksi dengan besi hollow ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu struktur bahan yang tidak terlalu solid, sehingga beban yang dapat ditahan tidak terlalu berat. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan besi hollow dengan ukuran yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu perlunya pengaplikasian cat yang berulang kali, karena besi hollow ini cenderung mudah mengalami korosi, sehingga butuh penambahan aplikasi cat anti karat dan juga pengecatan pada akhir pemasangan. Seperti itu merupakan kelebihan dan juga kekurangan terhadap penggunaan rangka hollow. Untuk selanjutnya adalah video animasi tentang pembuatan rumah dari struktur rangka baja hollow. Baiklah, itu tadi adalah serangkaian penjelasan dari struktur rangka baja hollow. Bagaimana videonya? Sangat jelas bukan? Itulah yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menonton video kami. Assalamualaikum.